Bagaimana menjawab syubhat? Jika berzikir dengan biji-bijian adalah bid'ah, maka menyikat gigi juga bid'ah bila bukan dengan kayu arak. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayu arak, bersiwak dengan kayu arak adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan wajib. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan wajib dan bukan dalam rangka seseorang beribadah praktis di dalamnya. Akan tetapi seseorang berzikir dengan biji-bijian, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan itu adalah zat ibadah. Itu adalah apa? Zat ibadah, yaitu berzikir dengan biji-bijian. Dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan ruas jari jemari. Rasulullah SAW mengatakan fa innahunna mustantaqat, sesungguhnya ruas jari jemari tersebut akan berbicara menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berzikir dengan menggunakan tangan. Meskipun saya lebih condong kepada pendapat bahwa berzikir dengan tasbih di sebagian daerah adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Seperti di Arab Saudi, kebiasaan orang memegang tasbih. Yang keliru kalau saya lihat di dalam perkara tasbih adalah beranggapan tasbih sebagai jimat. Nah, itu yang keliru. Adapun orang bertasbih dengan tasbih, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Bertasbih dengan alat tasbih, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan dia termasuk adat, bukan termasuk bagian daripada ibadah. Maka saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, bertasbih dengan baik dengan tasbihnya ataupun dengan jari jemari, ini yang lebih utama. Cuma kita bisa mengatakan ini yang lebih utama, ya, ini yang lebih utama, berzikir dengan ruas-ruas jari. Adapun dengan bid'ah, kalau seandainya dia menganggap itu adalah bukan sebagai keharusan kesunahan memakai tasbih, maka ini tidak mengapa. Cuma yang jadi permasalahan pada tasbih adalah anggapan bahwa tasbih ini ya diisi sehingga memakainya bisa kebal. Nah, di sini bermasalah pada akidah. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syariat belum menjadikannya sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena sesuatu dijadikan sebagai sebab padahal syariat belum menjadikannya sebagai sebab. Seperti tasbih dianggap mendatangkan berkah apabila sudah dimalamkan di kuburan seorang wali. Nah, ini tidak benar, bertentangan dengan akidah Islam. Apakah kemudian kuburan tersebut memberikan energi positif? Tidak ada. Itu yang jadi masalah pada tasbih. Adapun seorang memakai tasbih kemudian bertasbih dengannya, para ulama mengatakan sudah biarkan. Kenapa? Karena menurut sebagian itu adalah kebiasaan adat. Meskipun ada sebagian yang lebih keras dan saya lebih condong kepadanya bahwa itu adalah bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan ini lebih utama, ya. Ya, lebih parah daripada itu menganggap tasbih adalah jimat yang bisa menangkal bahaya. Makanya harga tasbih kadang-kadang mahal-mahal. Tasbih kayu kukah, kayu kukah atau fuka, dua-duanya disebutkan oleh sebagian orang. Ini dianggap sebagai adalah kayunya biji-bijinya diambil dari kayu tongkatnya Nabi Musa. Kada habis-habis katakan tongkat sidin. Itu syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sarana penangkal bahaya yang syariat belum menjadikannya sebagai penangkal bahaya. Itu syirik asghar. Bisa naik dia menjadi syirik akbar karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimah faqad asyrak." Siapa yang bergantung kepada tamimah, jimat yang dianggap menangkal bahaya, maka dia termasuk kesyirikan.
bisa naik derajatnya dari syirik asghar ke syirik akbar apabila dia meyakini dalam hatinya tasbih inilah yang bisa menahan bahaya, mendatangkan manfaat, bukan Allah. Ini syirik akbar. Karena berarti syirik di dalam perkara rububiyah. Nah, seperti itu.